Meskipun 1000 tangan manusia, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, katakan meskipun 1000 tangan manusia menarik setiap kita, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Ada banyak orang mau diberkati tapi prosesnya nggak mau. Kalau pendeta bicara berkat, aminnya paling kencang. Kalau pendeta lagi nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Oh Tuhan, sampai yang di samping, oh Tuhan Yesus, ada apa nih orang? Tapi ketika disuruh prosesnya nggak mau, saudara. Ada banyak orang pengen berkat Yusuf, jadi orang yang luar biasa, posisinya posisi yang tinggi. Tapi pertanyaan saya, mau nggak dengan prosesnya, saudara? Proses Yusuf apa? Dibuang jadi budak. Mau nggak jadi budak? Nggak mau kan? Saya mau bilang, saudara, jadi budak itu nggak enak. Kita nggak punya hak atas diri kita sendiri, saudara. Even nyawa kita sendiri disiksa sama orang, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, prosesnya Yusuf nggak mudah. Makanya ada banyak orang mau berkatnya, nggak mau prosesnya. Apalagi kemarin diundang TV One. Apaan cie-cie? Itu mengerikan. Diundang di acara pembahasannya Israel, Gaza, Iran, darah Yesus Tuhan. Saya diinfo sama tim saya, Kak dapat undangan Kak dapat undangan dari mana? Dari TV One. Oh ya udah boleh, bahasnya tentang Gaza, Irak, Iran sama Israel, darah Yesus. Oh Tuhan, saya deg-degan. Saya doa dulu, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan berkenan Tuhan kasih damai sejahtera. Selesai doa damai sejahtera loh. Tapi saya tidak mau melangkah. Saya tanya dulu sama ibu gembala, saya kirim WA. Saya bilang Tuhan, kalau ibu bilang kalau Tuhan berkenan Tuhan, ibu bilang iya. Kalau Tuhan tidak berkenan, ibu bilang tidak. Dalam hati saya, semoga ibu bilang tidak. Pembahasannya Israel, Gaza, Iran, darah Yesus. Akhirnya saya WA ke ibu, shalom ibu izin, saya kirimin ada undangan. Ibu balas, oh bukan hari Minggu ya Marcel, boleh ambil aja, darah Yesus boleh. Oh Tuhan. Akhirnya karena udah ada tanda dari Tuhan, saya berangkat sampai sana, saudara. Yang di samping saya dosen UI, pakar hubungan internasional. Yang samping ujung itu pakar sejarah Timur Tengah. Yang di samping aktivis Gaza, namanya aja ada Gaza di belakangnya, saudara. Yang di samping Ibu Monik, pro Israel, oh darah Yesus. Nah saya pendeta Marcel, oh Tuhan Yesus. Pendeta biasa komedi-komedi, tiba-tiba Israel Gaza, darah Yesus. Oh Tuhan, makanya saya bilang saya jadi host aja kalau begini. Saya mau bilang saudara, itu hidup dan mati. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak orang mau berkatnya, nggak mau prosesnya. Saya mau bilang saudara, belajarlah untuk bayar harga, saudara. Saya mencatat di sini sekali lagi saudara, bicara tentang berkat bagian dari rancangan Tuhan. Jangan anti berkat, jangan anti proses. Karena rancangan Tuhan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pastikan ketika kita ingat berkat, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Jangan dari yang lain. Iblis bisa kasih berkat nggak? Kok yakin banget gitu? Bisa. Dari jawabannya kayak pernah ke Gunung Kawi gitu saudara. Saya mau bilang saudara, bisa. Tapi sebenarnya jebakan yang iblis repackage seakan-akan sepertinya berkat saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Alkitab mencatat ketika bicara tentang pencuri atau si iblis, dia sebenarnya bisa sepertinya kasih berkat, tapi itu adalah jebakan supaya ketika kita terima itu akan membinasakan saudara dan saya. Makanya ada orang, mohon maaf ya,
sepertinya diberkati dapatnya dari iblis, tapi sebenarnya itu jebakan iblis. Makanya ada orang diberkati, ke Gunung Kawi diberkati, ke Gunung Kawi sukses, ke dukun-dukun sukses, ujung-ujungnya kehancuran, saudara. Iblis itu kasihnya sedikit, minta banyak, menghancurkan setiap kita. Makanya hati-hati saudara, ketika bicara tentang berkat, berkat yang terbaik sama-sama bilang sama saya, datangnya dari Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja, saudara ibadah, saudara berdoa, tapi mohon maaf, motivasimu hanya berkat, hanya mujizat saja, bisa-bisa saudara pulang nggak bawa apa-apa. Ada yang bingung. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau saudara dan saya tujuan ke gereja, ibadah hanya berkatnya saja, hanya mujizatnya saja, bukan Tuhannya, bisa-bisa saudara pulang tidak bawa apa-apa. Karena berkat adalah untuk mendukung tujuan Tuhan. Jadi Tuhan bisa-bisa tidak memberkati saudara dan saya supaya kita tahu yang paling kita perlukan dalam kehidupan setiap kita adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi pastikan apa? Miliki motivasi yang benar. Anak Tuhan harus punya motivasi yang benar. Ketika kita datang ke tempat ini, cari Tuhan, maka janji Tuhan semuanya pasti ditambahkan. Katakan amin. Ini buat para pria khususnya ya. Berkat itu kadang-kadang seperti wanita-wanita masa kini. Semakin kita kejar, semakin mereka jual mahal. Bukan yang di sini, yang di cabang yang lain. Kalau saudara WA terus, oh bosan dia, di blok saudara. Tapi kalau saudara tarik ulur, jual mahal dikit, dia yang nyari. Kok kamu ngajarin aku? Wih, ini nggak ada pendeta lain yang ngajarin, saya doang nggak ada kerjaan ini saudara. Saya dulu kejar berkat, rasanya berkatnya lari terus. Tapi ketika saya punya pemahaman yang benar, Tuhan yang saya kejar dalam kehidupan saya. Dengan seluruh hati saya bukan pendeta yang kaya raya, tapi saya merasakan berkat Tuhan mengejar saya. Jadwal saya sepadat-padatnya, saya udah lari saudara. Tiba-tiba di belakang ada suara ibu-ibu, Pak, Pak, Pak. Saya lihat ke belakang, ibu-ibu lagi bawa 2 plastik makanan, Pak, Pak, Pak. Tapi karena saya tahu konsep dikejar berkat, saya nggak berhenti, saya lari terus supaya dia kejar saya. Hey, saya mau bilang saudara, kalau Tuhan yang utama dalam kehidupan saudara dan saya, berkat Tuhan pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini kesaksian lama yang pernah saya bagikan saudara. Waktu saya jadi WL Gembala Sidang, percayalah, nggak ada satupun orang yang akan mengajukan WL dengan modal lip sync untuk jadi WL Gembala Sidang. Iya kan? WL Gembala Sidang itu adalah 7 orang WL yang dipilih dari puluhan WL se-Tiberias untuk menopang pelayanan Gembala Sidang. Standarnya tinggi bos. Siapa aku ini? Hanya remahan rengginang saudara. WL modal lip sync. Jadi udah dipilih 7 orang. Marcel nggak masuk. Tiba-tiba ibu gembala dijamah Roh Kudus. Makanya saya sesayang itu sama ibu gembala karena peranannya luar biasa dalam pelayanan saya. Ibu gembala dijamah Roh Kudus dan tanya sama koordinator, ada tuh WL yang putih-putih, siapa itu? Oh Marcel. Iya masukin aja. Masuk. Jadi tim gembala, tim bapak 2 orang. Saya dengar ceritanya, udah dipilih 2 orang, saya nggak masuk. Tiba-tiba bapak masuk kamar, 5 menit kemudian keluar, bilang, ya Marcel aja yang ikut saya. Yang satu diangkat lebih tinggi, saya bareng Pastor Sandy jadi tim bapak. Jadi pendeta. Oh, di Manado pendeta senior terlambat datang. Bapak udah mau perjamuan kudus, itu Jumat ramenya minta ampun. Sudah harus ada firman sebelum perjamuan. Jumatnya padat banget, bapak gembala lagi kan. Itu Jumat rame banget, full sampai speaker ada cepat lantungan di sana. Iya. Akhirnya ditanya, ada siapa di sana? Bayangin, di Manado pendeta segitu banyaknya, pasti tanya, ada siapa di sana? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada pendeta siapa? Nggak ada. Adanya siapa? Marcel. Ditanya, Marcel bisa? Siap. Siap aja. Walaupun pas naik mimbar gemeternya minta ampun, saudara, siap aja.
Tapi berkat Tuhan gak pernah tertukar, saudara. Berkatmu, berkatmu. Pernah juga saya dalam pekerjaan saya, ada berkat yang harusnya dikasih sama saya, tapi dihalangi sama teman saya sendiri, saudara. Memang kadang-kadang yang iri sama kita bukan orang jauh, orang dekat sendiri, saudara. Nah, ini korban-korban di sini. Iya. Orangnya yang bagian keuangan bilang, "Pak, maaf, tadinya saya udah mau kasih, Pak, tapi saya dilarang sama yang itu, Pak. Ya saya nggak bisa apa-apa, dia punya jabatan tinggi." Awalnya saya sempat sakit, tapi saya bilang, ya udahlah. Kalau memang itu bagianku, akan jadi bagianku. Saya relakan. 1 minggu setelah itu saya dipanggil pimpinan. Dan pimpinan bilang begini, "Ya, saya ada berkat buat kamu ya." Dan berkat yang saya terima berkali-kali lipat dari apa yang dihalangi oleh orang itu, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Udahlah, anak Tuhan soal berkat gak usah takut. Karena berkat kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun manusia coba menutup berkat kita, gak akan bisa menghalangi berkat Tuhan itu, saudara, yang Tuhan sudah sediakan. Yang terakhir, di sebuah acara, saudara, kemarin tim saya yang slim fit itu, saudara, dia udah dihubungin untuk saya isi di acara itu, acara yang besar. Singkat cerita, nggak ada kabar lagi setelah itu, 2 bulan nggak ada kabar lagi. Dia coba hubungi, belum ada respon, saudara. Akhirnya terus nggak ada kabar. Saya tanya, "Oh, belum ada kabar lagi, nggak jadi kayaknya Kak, atau gimana gitu." Ternyata tanpa sepengetahuan kita, pada saat technical meeting, katanya, saudara, ini ada yang info setelah acara selesai. Pada saat technical meeting, ternyata nama saya udah diganti sama orang lain, saudara. Jadi technical meeting, udah detail semua acara sampai semua pengisi acara, nama saya sudah diganti oleh orang lain. Saya nggak tahu. Ya sudah. 1 minggu sebelum hari H, tiba-tiba panitianya hubungin tim saya yang slim fit itu. Dihubungin. Singkat cerita, saudara, dibilang, "Pak, tolong ya." Akhirnya saya yang isi acaranya, saudara. Ternyata ketika kemarin diganti bukan saya, pimpinan langsung lihat bukan saya, langsung request, "Oh, jangan diganti, harus tetap Pendeta Marcel." Udah coba diganti oleh orang lain, tapi kalau memang Tuhan siapkan berkatnya buat kita, pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Anak Tuhan soal berkat gak usah takut, karena berkat kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun manusia coba menutup berkat kita, gak akan bisa menghalangi berkat Tuhan itu, saudara, yang Tuhan sudah sediakan. Kalau memang Tuhan siapkan berkatnya buat kita, pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau soal berkat gak usah takut lah. Sekalipun orang berusaha menghalangi, orang berusaha untuk manuver politik untuk menghalangi berkatmu, 1000 tangan itu yang menghalangi tidak akan sanggup menghalangi 1 tangan Tuhan yang memberkati setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Berkatmu pasti jadi bagianmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa berkat sudah Tuhan sediakan, tapi milikilah paradigma yang benar. Yang pertama, berkat bagian dari rancangan Tuhan. Jangan anti berkat, jangan anti proses, karena semua akan membawa kita pada tujuan Tuhan. Yang kedua, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Ketika kita ingat berkat yang kita butuhkan, ingatlah, cari Tuhan saja, karena berkat yang terbaik datang dari Tuhan. Yang ketiga, berkat bukan tujuan utama, tapi apa yang ditambahkan bagi setiap kita. Ketika Tuhan yang menjadi utama dalam kehidupan kita, berkat pasti ditambahkan. Dan yang terakhir, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Apa yang sudah Tuhan sediakan buatmu, pasti jadi bagian dalam hidupmu. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi berkatmu. 1000 tangan manusia menghalangi, tidak akan mampu mengalahkan 1 tangan Tuhan yang mengangkat dan memberkati setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Saya mau bilang, saudara, badai bisa terjadi kepada siapa saja. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun posisi saudara dan saya, namanya badai bisa terjadi kapan saja. Betul?
Saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang badai bisa terjadi kapan saja, sekalipun saudara dan saya hidup dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, namanya hidup, badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Tapi yang penting untuk kita ingat sebagai anak Tuhan, mau seperti apapun badainya, mau seperti apapun situasinya, anak Tuhan harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya tenang. Sama-sama bilang sama saya sekalipun badai. Sama-sama bilang sama saya harus tetap tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan tegas berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya dalam ketenangan, kita punya kekuatan. Tapi kalau kita tidak tenang, kalau kita panik, saya mau bilang saudara, akan sangat mudah untuk dikalahkan saudara. Dasar kita tetap tenang karena kita tahu semuanya dalam otoritasnya Tuhan. Sekalipun itu bentuknya badai, itu bukan untuk membinasakan setiap kita. Katakan amin. Sekalipun itu bentuknya badai, itu bukan untuk menghancurkan setiap kita, tetapi untuk mendatangkan Gembala sidang kita, kalau saudara ingat kisah ibu gembala sidang kita saudara, di mana pada saat itu saudara dia ngalamin badai dalam kesehatannya saudara, dokter vonis dia akan lumpuh seumur hidup. Tapi itu Tuhan tulis dengan tinta kasihnya Tuhan. Melalui badai kesehatan itu, gembala sidang kita dihantarkan untuk apa? Ke sebuah gereja mengenal kasih Tuhan dan mujizatnya, menjadi awal mula pelayanan yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi makanya kalau Tuhan yang tulis, sekalipun badai kita tetap tenang, karena kita tahu semuanya untuk kebaikan. Katakan amin. Saudara pernah lihat gambar bayi, foto bayi yang dilempar sama, walaupun saya pesan jangan lakukan ini saudara ya please, nggak usah lakukan. Tapi kalau saudara buka di internet, saudara bisa lihat ada bayi-bayi yang dilempar sama ayahnya atau ibunya saudara. Ketika dilempar ke atas saudara, mereka responnya semuanya sukacita, semuanya tenang, tidak ada ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena mereka tahu ada tangan ayahnya di bawah. Betul ya? Kalau bapak yang jahat saja tahu memberi apa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Tuhan kita, dia bapak yang baik. Jadi apapun badai, kita akan tetap tenang, karena dalam tangan Tuhan pasti indah, pasti rancangan damai sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di tengah badai tetap tenang, karena semuanya dalam tangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan izinkan badai terjadi, percayalah itu untuk kebaikan. Amin. Sekalipun itu bicara tentang badai dalam hubunganmu. Misalnya orang yang kau cintai banget ternyata selingkuh, dan ternyata selingkuhnya sama temanmu sendiri lagi. Kan ada yang namanya PMP, betul ya? Apa itu PMP? Yes, friend makan friend, saudara. Di depan dia bilang, kok lu mau sama laki-laki macam begitu? Ya ampun, kalau gue jadi lu gue tinggalin. Pas kau putusin, dia sikat. Kata kamu gak cocok buat aku. Iya, gak cocok buat kamu, cocoknya buat gue. Oh, darah Yesus. Tapi saya mau bilang gak apa-apa, tenang, karena semuanya untuk kebaikan. Amin. Kalau kau bicara tentang apa? Kau kehilangan seorang yang tidak setia, tapi dia kehilangan seseorang yang mencintainya dengan tulus, saudara. Jadi kalau ada yang nanya gini, kok lu gak sedih mantan lu selingkuh, dia udah nikah, udah pacaran lagi lo sama temenmu, kok kamu gak sedih? Kenapa aku harus sedih? Yang pertama, karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupku. Yang kedua, kata mama, buang sampah pada tempatnya. Ada di bawah. Sebesar apapun badai yang coba menerpa setiap kita, itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Jadi ketika badai itu datang, kita tetap tenang karena kita tahu ada Tuhan yang besar dalam kita. Katakan amin. Secara logika begini, sederhana begini saudara. Kalau ada orang yang mau, misalnya ada penjahat yang mau menyerang saya, misalnya, kemudian penjahatnya segede Goliat, wajar nggak kalau saya nggak tenang, saya takut? Wajar dong, gede banget. Tapi kalau misalnya penjahat yang mau menyerang saya segede tim saya yang kecil imut-imut itu, wajar nggak kalau saya takut? Nggak wajar. Saya mau bilang ya,
Begitupun dalam kehidupan setiap kita. Nggak ada masalah, tantangan, persoalan, badai yang melebihi daripada kuasa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Terus kenapa kita harus takut? Badai tidak pernah melebihi kemampuan kita, itu kata Tuhan, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, sekali lagi, Tuhan yang paling tahu kapasitas kita, karena Dia yang menciptakan setiap kita. Amin. Tapi iblis kan nggak pernah tinggal diam. Dia bapa segala dusta, dan dengan segala kebohongannya dia akan bilang begini, kamu nggak mampu, masalahmu lebih besar daripada dirimu. Badai itu datang lebih besar daripada kemampuanmu. Saya mau bilang saudara, itu kebohongan iblis. Jadi sekalipun iblis bilang apa, kamu nggak mampu, kamu nggak kuat, masalah tantanganmu lebih besar daripada kemampuanmu. Saya mau bilang saudara, katakan sama iblis, sotoy lu. Iya kan? Dia yang so tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan setiap kita berkata, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di tengah badai tetap tenang, karena ada Tuhan yang besar dalam setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Badai mungkin bisa datang dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi ada masa berlakunya. Akan ada saat dimana ketika tujuan Tuhan di balik badai itu sudah tercapai, badai itu pasti reda. Goreng kerupuk sama goreng tempe, sekalipun sama-sama digoreng, jangka waktunya berbeda tergantung dari jenisnya. Sama, setiap kita juga ngalamin badai itu berbeda-beda tergantung dari tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika Tuhan kasih hikmat tadi pagi bilang begini saudara, ternyata lama tidaknya badai itu dalam kehidupan setiap kita itu juga sangat ditentukan oleh kita sendiri. Maksudnya gimana? Contoh begini, Tuhan izinkan badai supaya karakter kita terbentuk. Tuhan izinkan badai supaya mentalitas kita atau iman kita semakin kuat. Tuhan izinkan badai supaya kita kembali hidup dalam pertobatan. Artinya begini, kapan badai itu akan selesai dalam kehidupan setiap kita? Adalah ketika apa? Ketika kita imannya dibangkitkan jadi kuat, ketika karakter kita terbentuk serupa segambar seperti Kristus, atau ketika kita akhirnya memberi diri kita untuk hidup dalam pertobatan. Artinya selama itu belum tercapai, seringkali Tuhan tetap izinkan badai itu ada dan tidak reda dalam kehidupan setiap kita. Jadi makanya evaluasi hidup masing-masing. Apa tujuan Tuhan di balik badai ini? Kalau Tuhan suruh bertobat, ya bertobat. Ada banyak orang mau badainya reda, dia udah tahu Tuhan izinkan badai supaya dia bertobat, tapi nggak bertobat. Dosa jalan terus. Doa sama Tuhan, Tuhan, aku udah nggak kuat dengan badai ekonomi ini Tuhan. Utang-utangku banyak. Habis berdoa, judol lagi. Uang habis judol, dia pinjol. Uang pinjol dia pakai judol. Sampai iblis lihat dia, menyala abangku. Main terus, aduh. Belum gacor nih, belum gacor. Kok ketawa saudara mencurigakan ya? Apa pendeta sendiri kok tahu? Enak aja, saya kan main TikTok. Tapi saya lihat di TikTok ada loh, ada bapak-bapak kelihatan udah susahnya minta ampun, udah habis-habisan, tapi masih tetap masih tetap dia dia begitu. Sampai yang bikin TikTok itu kayaknya istrinya pakai back sound. Tapi nggak tobat-tobat. Hello. Saya percaya saudara mau badainya reda. Amin. Makanya temukan tujuan Tuhan di balik badai itu dalam kehidupan setiap kita. Karena ketika kita sudah lakukan itu, tujuan Tuhan sudah tercapai, badai pasti reda. Gambaran pemulihan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tenang, badai pasti berlalu.
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, badai bisa datang kapan saja, tapi di tengah badai tetaplah tenang, karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan setiap kita. Dasarnya yang pertama, bahwa karena Tuhan yang pegang semuanya. Seperti apapun badai, semua ada dalam rancangan damai sejahteranya Tuhan. Dan yang kedua, kita tenang karena kekuatan kita melebihi daripada badai. Janji Tuhan, badai tidak pernah lebih besar daripada kemampuan saudara dan saya. Dan yang terakhir, kita bisa tetap tenang karena seperti apapun badainya, semua ada masa berlakunya. Badai pasti berlalu. Gambaran berkat, pemulihan, mujizat Tuhan pasti nyatakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh, hidup yang kita jalani saudara, sangat mungkin badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Siapapun saudara dan saya, badai bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yang penting adalah bukan badainya, tapi yang penting adalah saudara dan saya harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya, harus tetap tenang. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, dalam ketidaktenangan kita sangat lemah. Ada banyak orang karena tidak tenang, karena panik, akhirnya lakukan kesalahan, akhirnya lakukan kekeliruan. Iblis manfaatkan kepanikannya untuk mendirect dia, untuk akhirnya lakukan dosa. Makanya anak Tuhan harus tenang. Firman Tuhan bilang apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Mentang-mentang akhir bulan, semangatnya harus tetap awal bulan dong. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Sama-sama bilang sama saya, ketika aku tenang, ada kekuatan. Bilang kanan kirimu, kita harus tenang. Shalom para wanita. Jangan pikir gak ada badai, justru suami-suami ganteng itu didoain sama pelakor-pelakor. Oh no, pelakor kalau lihat suami ganteng dia, oh Tuhan, aku tahu si Freddy udah punya istri Tuhan, tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh darah Yesus. Saudara pikir pelakor Kristen ada nggak? Ada. Yuk yang pelakor Kristen angkat tangan yuk. Ada yang keceplosan. Saya mau bilang ya, makanya Bu, jangan pikir karena suami ganteng terus nggak ada yang badai yang datang. Pelakor-pelakor Kristen dia doain Tuhan. Tuhan, sekalipun secara manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh darah Yesus. Sampai malaikat yang nyatat, oh Tuhan, jadi milikku dalam nama Yesus. Malaikat dari surga lihat dia, Saya mau bilang sekali lagi saudara, Pak, puji Tuhan, suami saya jeleknya minta ampun Pak. Suami saya itu Pak, gak berbentuk alias abstrak Pak. Saya mau bilang saudara, emang kau pikir akan bebas dari badai? Tidak. Zaman sekarang pelakor-pelakor gak peduli tampilan, yang penting penghasilan. Kok tahu banget dari sisi pelakor sih? Betul. Tapi iya loh saudara, zaman sekarang pelakor mau bagaimanapun bentuknya, selama dia kaya, royal, tetap, oh Tuhan. Walaupun abstrak Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting cuan, oh darah Yesus. Sekali lagi saya mau bilang saudara, mau siapapun pasangan saudara, namanya hidup pasti ada Tapi saya mau bilang saudara, kabar baiknya begini saudara, bicara tentang badai, Tuhan izinkan datang dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, mendatangkan kebaikan. Amin. Ibarat saya pertama kali ngangkat beban ini saudara, kalau saudara yang fitness pasti relate dengan keadaan ini saudara. Ketika kita ke tempat fitness, awalnya mungkin beratnya itu saudara 5 kilo, kita angkat rasanya beratnya bukan main. Saya angkat kursi ini saudara, awalnya rasanya beratnya bukan main, sampai saya ngangkatnya penuh perjuangan saudara. Tapi karena kita rajin ngangkat saudara, setiap hari kita latihan, setiap minggu kita latihan, akhirnya apa? Yang awalnya berat saudara, lama-lama cuman, mohon maaf bukan mau sombong, cuma contoh aja ini saudara. Bukan mau sombong ya, maksudnya apakah beban dari kursi ini berkurang? Tidak.
Tapi kenapa jadi terasa ringan? Karena otot kita sudah jadi kuat, betul ya? Dan itulah kenapa tujuan Tuhan izinkan beban, supaya kita jadi kuat. Ketika kita jadi kuat, kita siap terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara dan saya tahu bahwa badai itu memang bagian dalam kehidupan setiap kita yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang saudara, belajarlah untuk menikmati badai. Sama-sama bilang sama saya, menikmati badai. Jangan tunggu badai reda baru sukacita. Jangan tunggu badai reda baru kau bisa mengucap syukur. Jangan tunggu badai reda baru kau menjalani kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun badai belum reda, belajarlah untuk tetap menari di tengah hujan. Katakan amin. Level ketenangan kita sangat ditentukan oleh arah pandangan kita, saudara. Sekali lagi, level ketenangan kita akan sangat ditentukan oleh arah pandangan kita. Belajar dari kisah ini, ketika Petrus memandang Tuhan ada ketenangan. Tapi ketika dia memandang keadaan di sekitarnya, ketenangannya hilang, berubah jadi ketakutan. Akhirnya tenggelamlah dia. Ada banyak orang Kristen kenapa ketakutan? Kenapa enggak tenang? Kenapa panik? Karena selalu yang dia lihat adalah badainya. Masalah, tantangan, persoalan kehidupannya. Akhirnya apa? Jauh dari ketenangan. Saya mau bilang ya, kalau saudara selalu pandang masalahmu, itu akan jadi besar. What you focus on will grow. Itu akan jadi besar dan mengusik ketenanganmu. Hati-hati dengan pandangan kita. Pastikan selalu yang kita pandang adalah Tuhan saja. Supaya ketika kau pandang Tuhan, imanmu yang jadi besar. Iman yang besar membawa pada kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pandang Tuhan. Gembala sidang kita memimpin gereja yang besar ini, saudara. Masalah, tantangan, badai datang kapan saja, tapi gembala sidang kita selalu memandang Tuhan. Makanya imannya selalu luar biasa. Akhirnya melihat kemenangan, pemulihan yang Tuhan nyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani, tanpa Tuhan yang disam, ku tak mampu. Engkaulah kuat. Dia punya kekuatan, saudara, yang menopang. Kuncinya adalah ku pandang wajah dan berseru, darimu. Jangan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan. Di situ ada ketenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang ya, yang nanya udah makan atau belum akan kalah dengan yuk makan yuk. Jangan kebanyakan nanya. Kau bukan polisi yang lagi BAP. Udah makan belum? Makan di mana? Isinya apa sih? Nggak usah. Langsung yuk makan yuk. Tapi ada fenomena baru. Yang ajak yuk makan yuk akan kalah dengan aku udah transfer ya. Betul para wanita? Mata duitan. Saya kan ya berapa hari terakhir ya, hampir 1 minggu ini saudara, kepala saya pusing saudara. Kepala saya agak pusing, terus agak sakit di bagian atas telinga, agak mau migrain gitu saudara. Terus pandangannya agak kabur dikit. Saya, kenapa ya? Salahnya saya bukan cari Tuhan. Saya cari Google. Saya tulis di Google. Kalau sakit kepala sebelah, agak-agak pusing, mata agak nggak nyaman, kenapa ya? Munculnya penyakitnya serem-serem saudara. Oh Tuhan. 2 hari saya nggak tenang saudara. Penyakitnya serem-serem. Segala macam, nggak usah nanya. Serem. Saya, oh Tuhan. 2 hari saya nggak tenang saudara. Akhirnya hari Kamis kemarin saya di semua momen udah pada naik ke atas semua, saya dibawa di nonton TV, saya dengar lagu rohani sambil saya doa nyembah sama Tuhan.
Saya cari Tuhan, nangis sama Tuhan. Tuhan ingetin, periksa mata kan. Saya periksa mata saudara. Sampai di tempat dokter mata, diperiksa pakai alat. Oh Pak, ini mah nggak apa-apa Pak, cuma butuh pakai kacamata aja. Pas cek silinder. Jadi ternyata kacamata. Di sisi lain saya senang nggak ada apa-apa. Di sisi lain saya belum rela pakai kacamata saudara. Tapi kenapa akhirnya nggak tenang? Karena saya nggak langsung cari Tuhan dalam hidup saya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayolah cari Tuhan aja lah. Jangan sampai kau cari yang lain, nggak tenang, dimanfaatin iblis, jatuh dalam kesalahan, dan kesalahan itu bisa membawa kita pada dosa. Tempat yang terbaik adalah Tuhan saja. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidup. Bilang sama kanan kirimu, hanya Yesus saja sumber ketenangan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, sekalipun di tengah badai, kita punya kunci untuk hidup dalam ketenangan. Yang pertama, sadari memang itu Tuhan izinkan untuk kebaikan. Yang kedua, pandang Tuhan. Karena ketika kita memandang Tuhan, iman kita semakin besar akan membawa pada ketenangan. Dan yang terakhir, senantiasa berjalan dekat, bahkan melekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber ketenangan yang sejati. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang Tuhan sediakan.